Senandung Azalea, episode 59, Kenyataan Pahit. Seharian berada di kediaman Mahawira, Azalea belum sempat menanyakan tentang dena itu pada Bu Rianti karena sedang ada kerabat yang datang. Setelah para tamu pulang, barulah Azalea menyusul Bu Rianti ke sebuah kamar yang biasa dijadikan tempat menyimpan stok barang Rianti Stationery. Bu Rianti sedang mengecek stok barang baru di sana. Sementara Aska sedang berada di ruang tengah bersama Pak Raditya membicarakan tentang proyek taman yang direncanakan oleh papanya itu. Oh, dena itu masih disimpan Aska. Mama dapat dena itu dari karyawan minimarket Mama dulu. Katanya itu punya mantan suaminya. Ujar Bu Rianti ketika Azalea menanyakan tentang fotokopi dena taman yang ditunjukkan oleh Aska padanya kemarin. Kalau boleh tahu, siapa nama karyawan Mama itu, Ma? Tanya Azalea ingin memastikan. Bu Rianti terlihat berpikir sejenak seperti mencoba mengingat. Namanya Sabria. Azalea tertegun. Sabria, itu adalah nama wanita yang disebut oleh ayah dan ibunya pada hari di mana kecelakaan yang telah merenggut nyawa kedua orang tuanya itu terjadi. Wanita yang memiliki anak dari ayahnya. Kenapa Azalea? Tanya Bu Rianti heran. Ini mah. Azalea lantas menyerahkan dena taman asli yang selalu disimpannya dan dena fotokopi yang didapatnya dari Aska kepada Bu Rianti. Keduanya adalah dena yang sama, dan dena itu adalah milik ayah saya. Inisial NM di situ adalah inisial nama ayah, Narendra Mahesa. Bu Rianti terperangah mendengar penjelasan Azalea. Ia pun memperhatikan kedua dena yang berada di tangannya dengan saksama. Keduanya ternyata memang dena yang sama. Dena fotokopi itu adalah dena yang disimpan oleh Aska, sedangkan dena aslinya adalah dena yang selalu saya simpan sejak saya masih remaja, jelas Azalea. Azalea lalu menjelaskan tentang dena asli itu persis seperti yang ia jelaskan pada Aska. Tak berkomentar, Bu Rianti hanya mendengarkan penjelasan Azalea. Ia masih merasa heran dengan suatu kebetulan yang terjadi. Apakah karyawan Mama yang bernama Sabria itu memberi langsung dena ini pada Mama? Boleh saya tahu cerita tentang Bu Sabria itu? Setelah mengangguk, Bu Rianti kemudian menjelaskan tentang karyawannya yang bernama Sabria itu. Saat Aska masih kecil dulu, Bu Rianti memiliki usaha minimarket yang kemudian tutup karena banyak saingan. Salah satu dari karyawan yang pernah bekerja di minimarket itu adalah Sabria. Ia masih duduk di bangku SMA tingkat terakhir saat bekerja. Bu Rianti menerimanya bekerja karena Sabria bilang ia butuh tambahan biaya untuk sekolah. Sabria kala itu tinggal dengan kerabatnya di Jakarta. Setelah tamat SMA, Sabria mengundurkan diri sebagai karyawan Bu Rianti. Ia disuruh pulang kampung oleh ibunya karena akan dijodohkan sebagai istri kedua. Hanya itu informasi yang bisa Mama berikan tentang Sabria. Berkas yang diberikannya itu selalu Mama simpan selama bertahun-tahun. Sampai saat mau renovasi rumah, banyak berkas yang kemudian Mama alihkan ke gudang. Termasuk berkas dari Sabria, kecuali dena itu yang kemudian Mama kasih ke Aska saat dia baru merintis perusahaannya. Maksud Mama hanya sebagai referensi Aska saja, tapi Mama tidak memberi izin padanya untuk menggunakan desain itu dalam pekerjaan. Tutup Bu Rianti. Azalea mengangguk dan berkata, terima kasih untuk penjelasannya, Ma. Kemungkinan besar, orang yang dijodohkan dengan Bu Sabria itu adalah ayah saya. Simpul Azalea setelah terdiam beberapa lama. Maksud kamu, Sabria itu adalah... Bu Rianti ragu ingin melanjutkan kalimatnya. Istri kedua ayah saya, sambung Azalea. Itu kesimpulan saya meski saya juga tidak yakin. Nama Sabria disebut sebagai wanita yang telah dinikahi oleh ayah saya dalam pembicaraan ayah dan ibu tepat beberapa saat sebelum kecelakaan itu terjadi. Kecelakaan yang telah merenggut nyawa kedua orang tua saya itu. Azalea menjelaskan. Bu Rianti menghela napas mendengar penuturan Azalea. Melihat wajah Azalea yang redup, Bu Rianti benar-benar merasa tak tega. Ia pun memeluk menantunya itu untuk memberi kekuatan. Azalea mengucapkan terima kasih. Tak berapa lama, Azalea mendengar suara Aska memanggilnya. Sayang, kita berangkat sekarang? Tanya Aska setelah melihat wajah Azalea. Azalea mengangguk. Mereka lalu berpamitan pada Pak Raditya dan Bu Rianti untuk kembali ke apartemen. Sebelum pulang, Aska dan Azalea berencana menemui Barata sebentar untuk membicarakan tentang rencana proyek taman Pak Raditya. Mereka akan menemui Barata di kelas IT karena pria itu ada kelas tambahan saat akhir pekan. Sedangkan Azalea tidak memiliki jadwal di akhir pekan. Ia hanya mengajar saat hari kerja. Azalea memandangi pepohonan besar di pekarangan kediaman Mahawira sebelum mobil mereka memasuki jalan raya. Barata baru saja selesai mengajar di kelas tambahan pada akhir pekan itu. Namun, ia tak langsung pulang karena Aska dan Azalea telah mengabarinya bahwa mereka akan datang. Kemarin Azalea menelpon Barata tentang proyek taman milik Pak Raditya dan ia bersedia untuk bekerja sama. Tak berapa lama, sepasang suami istri itu tiba. Barata telah menyiapkan air mineral dan sedikit kudapan yang dibelinya dari kafetaria di sekitar kompleks kelas mengajarnya itu. Saya rasa usul Azalea sudah bagus. Barata mengomentari usulan Azalea tentang ruangan multimedia.
Kalau sudah final konsepnya nanti, saya akan membantu implementasinya. Ini denah taman yang rencananya akan kami pakai. Azalea menyerahkan denah taman yang berupa printout asli milik ayahnya. Lalu berkata lagi, ini denah lama, tapi dulunya memang dirancang untuk lokasi yang rencananya akan dipilih oleh Pak Raditya untuk membuat taman itu nanti. Azalea dan Aska telah bersepakat untuk menggunakan denah itu karena Azalea sudah memastikan bahwa denah tersebut milik ayahnya. Barata menerima kertas denah dari tangan Azalea, kemudian memperhatikan setiap detail yang tertera di denah. Tapi kemungkinan akan dilakukan beberapa revisi untuk denah itu karena adanya penambahan ruangan multimedia, dan mungkin nantinya akan ada revisi lain jika kita menemukan ada hal-hal yang tidak relevan lagi untuk diterapkan, Aska menambahkan. Setelah melihat lokasi langsung nanti bisa ada kemungkinan perubahan seperti perubahan kontur tanah dan sebagainya, lanjut Aska. Barata mengangguk-angguk. Desain taman ini unik sekali. Barata mengagumi denah taman kota tersebut. Lalu ia bertanya, boleh saya tahu denah ini milik siapa? Milik almarhum ayah saya. Ayah saya adalah seorang arsitek landscape, jawab Azalea. Ayah kamu arsitek? Ulang Barata yang dijawab dengan anggukan oleh Azalea. Mahesa dan arsitek. Dua kata yang menjadi pertimbangan Barata akan kemungkinan yang selalu mengusiknya. Lalu ia menilik denah itu lagi dan menemukan inisial NM di kanan bawah yang semakin menambah keyakinannya. Azalea, boleh saya tahu, apakah nama ayah kamu adalah Narendra Mahesa? Barata menyebutkan nama pria yang selalu tertera dalam dokumen-dokumen penting pendidikannya. Bagaimana Mas Barata tahu? Azalea menautkan alis, begitupun Aska. Dengan jantung berdegup, Barata bertanya lagi, dan apa benar nama kecil kamu adalah Yaya? Azalea kembali mengernyit. Yaya adalah nama panggilan yang diberikan oleh ayah ibunya dan hanya sedikit dari kerabatnya yang tahu. Bagaimana Mas Barata tahu? Ia mengulangi pertanyaannya. Azalea, saya adalah kakakmu, ucap Barata sambil menahan sesak di dadanya. Are you kidding me? Tukas Aska. Azalea anak tunggal, dia tidak punya saudara. Sungguh pria ini mengada-ada, pikir Aska dalam hati. Barata tak menggubris ucapan Aska. Ia hanya menatap redup pada Azalea yang menggeleng, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakannya. Saya adalah anak dari Sabria. Kamu mungkin pernah mendengar nama itu, lanjut Barata. Melihat Azalea hanya memandanginya tanpa berkata apapun, Barata mengeluarkan sebuah foto dari dompetnya untuk meyakinkan wanita di depannya itu. Foto seorang balita yang selalu disimpannya. Ia lalu menunjukkan foto itu pada Azalea. Ini foto kamu Azalea, ayah yang memberikannya pada saya waktu saya kecil. Azalea memandangi foto itu. Gadis kecil yang sedang tersenyum dalam foto itu memang dirinya. Ia juga memiliki foto yang sama dan masih disimpannya hingga sekarang dalam sebuah kotak tempat ia menyimpan barang-barang berharga dari masa lalunya. Perasaan Azalea tak menentu mendapati kenyataan yang baru saja ia lihat dan dengar. Pria yang sangat dihormatinya selama ini ternyata adalah orang dari masa lalunya. Tanpa sadar, ia bangkit dari duduknya. Jadi kamu adalah anak dari wanita bernama Sabria itu? Azalea menantang mata Barata. Barata mengangguk. Jadi kamu adalah orang yang menyebabkan pertengkaran ayah dan ibu saya sehingga kecelakaan itu terjadi? Tuding Azalea lagi. Kali ini Barata tak bisa menjawab karena ia memang tak mengerti apa yang dimaksud oleh Azalea. Azalea menghela napas dalam kemudian menatap lurus Barata. Kalau ada orang yang paling saya benci, maka orang itu adalah kamu Barata. Lantas ia berbalik dan beranjak. Azalea, wait. Barata ingin mencegah Azalea pergi, namun Aska menahan langkahnya. Aska tak terlalu mengerti duduk persoalan yang sebenarnya. Namun, melihat kemarahan di wajah Azalea terhadap Barata tadi, ia semakin merasa tak suka pada pria itu. Aska pun menyusul Azalea yang sudah mencapai mobil. Segera ia membukakan pintu untuk Azalea, lalu memutar ke arah kemudi. Melihat Azalea mematung, Aska menggenggam tangan istrinya itu sebentar dan memakaikan seatbelt. Selama dalam perjalanan pulang, ia tak menanyakan apapun karena memang bukan saat yang tepat untuk bertanya. Sementara itu, Barata kembali terduduk lemas di kursinya. Ia menyadari kemungkinan yang selama ini mengusiknya ternyata adalah suatu kebenaran meski belum valid. Akan tetapi, rasa sakit menyisakan dada Barata karena orang yang selama ini ingin ditemukannya, orang yang namanya selalu ia sebut dalam doa, ternyata membencinya. Barata memandangi wajah mungil di foto itu lagi. Ia hampir tak pernah menangis, namun saat itu ia biarkan air matanya mengalir.